Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Gebrina selaku moderator pada presentasi hari ini. Sini saya bersama rekan saya, Farah Nabila, Khairunisa, Sa'adatul Auwa, Zikrina Nur Syahidah, dan Sofia Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai akad lainnya. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kami, yaitu Bapak Muhammad Ihsan Adnan, MSI, yang telah membimbing kami dalam mempelajari materi tersebut. Langsung saja saya mulai. Yang pertama, itu ada akad sorof. Akad sorof itu secara bahasa berarti pertukaran. Secara terminologis, sorof adalah transaksi jual-beli valuta atau mata uang dengan mata uang lainnya, baik yang sejenis maupun berbeda jenis. Dalam konteks modern, sorof mencakup transaksi valuta asing atau falas yang dilakukan secara tunai atau spot transaction. Jadi intinya akad sorof ini tuh untuk dia adalah menukar uang, bisa rupiah ke dolar atau dolar ke euro, dan wajib tunai saat itu juga. Ini kayak transaksi di money changer. Selanjutnya, sumber hukum dari akad sorof ini, yang pertama itu ada dari Al-Quran, di Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, yaitu Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan pada hadis, emas dengan emas, perak dengan perak, harus sama takaran dan secara tunai. Jika berbeda jenis, maka jualah sesukamu, asalkan dilakukan secara tunai. Ini dikutip dari hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rukun, syarat, dan tujuan dari akad sorof. Pertama ada rukunnya, yaitu akidain atau pihak yang berakad. Itu ada penjual dan pembeli yang cakap hukum. Kedua ada ma'qud alai atau objek akadnya, yaitu mata uang ditukar. Kemudian ada sirat, itu ijab dan kabulnya, yaitu pernyataan saling ridho untuk menukar uang. Kedua ada syaratnya, itu jika mata uang sejenis, misal rupiah dengan rupiah, nilainya itu harus sama dan tunai. Itu tidak boleh ditunda. Kemudian jika mata uang berbeda jenis, misalnya dari rupiah ke dolar, maka harus dilakukan secara tunai atau takabul. Walaupun nilainya tidak sama. Kemudian tidak boleh ada penundaan dalam penyerahan salah satu pihak untuk menghindari riba nasi'ah. Tujuannya itu untuk memudahkan pertukaran mata uang untuk keperluan ekonomi, menghindari praktik riba dalam jual beli uang, dan menciptakan keadilan dan kejelasan dalam transaksi keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pencatatan dalam akuntansi. Untuk saat membeli valuta asing, itu ada kas di debit dan kas di kredit. Jadi ketika perusahaan beli dolar, berarti dolar yang masuk itu dicatat sebagai kas di debit. Sebaliknya, ketika perusahaan mengeluarkan rupiah, itu kas di kredit. Kemudian saat dijual, saat perusahaan menjual dolar dan dolarnya keluar, itu ditaruh di kas di debit, dan yang masuk adalah rupiah, itu debit di kas. Jadi jika kurs jual berbeda dengan kurs beli, selisihnya itu menjadi keuntungan ataupun kerugian. Itu ditaruhnya di sisi kredit. Kemudian jika harga beli falas lebih besar daripada harga jual, itu artinya kurs saat menjual lebih rendah daripada saat membeli, itu terjadi kerugian. Kalau jika harga beli falas lebih kecil daripada harga jual, itu berarti saat menjual kursnya itu lebih tinggi, jadi perusahaan mendapatkan keuntungan. Untuk tujuan laporan keuangan di akhir periode, itu aset moneter atau piutang dan utang dalam satuan valuta asing akan dijabarkan dalam satuan rupiah dengan menggunakan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan keuangan, yaitu di jurnal penyesuaiannya. Jika nilai kurs tengah BI lebih kecil dari nilai kurs pada tanggal transaksi, itu di debit
ada kerugian, kemudian di kredit ada piutang atau falas, kemudian ada utang atau falas di debit, dan kredit di keuntungan. Kemudian jika nilai kurs tengah BI lebih besar dari nilai kurs tanggal transaksi, yaitu di debitnya ada piutang atau falas dan kreditnya di keuntungan, kemudian ada kerugian di debit dan utang atau falasnya ada di kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada akad wadiah. Akad wadiah sendiri adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang ataupun barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan itu diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Jenis akad wadiah. Akad wadiah sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada wadiah al-amanah, yaitu wadiah di mana uang ataupun barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didaya gunakan. Kemudian ada wadiah yadamanah, yaitu wadiah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat. Kemudian ada sumber hukumnya. Yang pertama itu dari Al-Quran, ada dari surah An-Nisa ayat 58, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kemudian ada dalam surah Al-Baqarah ayat 283, yang artinya maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Kemudian dari As-Sunnah, tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi. Kemudian ada rukun dan syaratnya. Rukunnya itu yang pertama itu ada muadik, yaitu pihak yang menitipkan. Kemudian ada mustauda, yaitu pihak yang menerima titipan. Kemudian ada wadiah, barang ataupun harta yang dititipkan. Dan yang terakhir itu ada siqat atau ijab kabulnya. Kemudian untuk syaratnya sendiri itu, yang pertama tuh pihak yang bertransaksi harus sudah balik dan berakal sehat. Kemudian juga barang wadiah harus berupa harta yang dapat disimpan dan bernilai. Kemudian juga ijab kabul atau serah terima dapat dinyatakan dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Kemudian pencatatan dalam akuntansi bagi akad wadiah. Yang pertama itu ada akuntansi bagi pemilik barang. Yang pertama itu pada saat menyerahkan barang, maka jurnalnya itu menjadi beban wadiah pada kas. Kemudian jika biaya penitipan belum dibayar, maka beban wadiah pada utang. Kemudian pada saat mengambil barang dan membayar kekurangan biaya penitipan, itu jurnalnya itu utang pada kas. Kemudian ada pencatatan dalam akuntansi bagi penyimpan barangnya. Yang pertama itu pada saat menerima barang, maka jurnalnya itu menjadi kas pada pendapatan wadiah. Kemudian jika biaya penitipan belum dibayar, maka jurnalnya menjadi piutang dan pendapatan wadiah. Kemudian juga ada pada saat menyerahkan barang dan menerima pembayaran kekurangan pendapatan penitipan, maka jurnalnya menjadi kas dan piutang. Selanjutnya itu ada akad wakalah. Akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan dari pemberi kuasa mewakil kepada penerima kuasa wakil dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Jenis akad wakalah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada wakalah bil ujrah, yaitu wakalah dengan imbalan ataupun upah. Kemudian ada wakalah bil ujrah, yaitu wakalah tanpa imbalan ataupun upah. Kemudian sumber hukum dari akad wakalah yang pertama bersumber dari Al-Quran, dari surah Al-Kahfi ayat 19, yang artinya maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu itu. Kemudian ada di surah Yusuf ayat 55 yang artinya jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman. Kemudian juga ada dari As-Sunnah, yang itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian ada rukun dan berakhirnya akad. Yang pertama itu rukunnya itu yang pertama itu ada muwakil, yaitu merupakan pihak yang memberikan kuasa ataupun wewenang. Kemudian ada wakil, yaitu pihak yang diberikan atau penerima kuasa ataupun wewenang. Kemudian ada taukil, adalah hal-hal yang dimandatkan atau objek dari akad wakalah sendiri. Dan yang terakhir itu ada ijab dan kabul.
Kemudian berakhirnya akad wakalah. Akad wakalah dapat berakhir apabila yang pertama itu salah seorang pelaku meninggal dunia ataupun hilang akal, kemudian pekerjaan yang diwakilkan sudah selesai, kemudian juga ada pemutusan oleh orang yang mewakilkan, kemudian ada wakil mengundurkan diri, dan yang terakhir itu orang yang mewakilkan sudah tidak memiliki status kepemilikan atas sesuatu yang diwakilkan. Kemudian ada pencatatan dalam akuntansi bagi akad wakalah. Yang pertama itu akuntansi bagi pihak mewakili. Yang pertama itu pada saat menerima imbalan tunai, maka jurnalnya menjadi kas pada pendapatan wakalah. Kemudian pada saat membayar beban, maka jurnalnya itu menjadi beban wakalah pada kas. Kemudian pada saat diterima pendapatan untuk jangka waktu 2 tahun di muka, menjadi kas pada pendapatan wakalah diterima di muka. Dan yang terakhir itu pada saat mengakui pendapatan wakalah pada akhir periode, maka jurnalnya menjadi pendapatan wakalah diterima di muka pada pendapatan wakalah. Kemudian ada juga pencatatan bagi akuntansi bagi pihak yang diwakili. Maka pada saat membayar ujir atau komisi, jurnalnya menjadi beban wakalah pada kas. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akad kafalah. Secara bahasa, kafalah berarti jaminan atau tanggung jawab. Dalam istilah fikih, kafalah adalah akad di mana seorang penjamin atau kafil berjanji kepada pihak ketiga untuk menanggung kewajiban pihak yang dijamin atau ma'ful anhu. Lanjut, sumber hukumnya yang pertama itu ada Quran Surah Yusuf ayat 72 yang artinya, dan bagi siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Yang kedua itu ada Quran Surah Maryam ayat 37 yang artinya, dan dia Allah menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya. Lalu ada As-Sunnah, penjamin adalah orang yang berkewajiban untuk membayar. Hadis riwayat Abu Daud. Lanjut, di sini ada rukunnya ada 3. Yang pertama, penjamin atau kafil, pihak yang dijamin atau ma'ful anhu, dan pihak penerima jaminan atau ma'ful lahu. Kedua, objek jaminan berupa utang atau kewajiban yang jelas nilainya. Ketiga, ijab kabul dilakukan secara ridho. Lalu berakhirnya akad wakalah. Di sini ada 5. Yang pertama, ketika utang telah diselesaikan baik oleh orang yang berutang atau oleh penjamin, jika kreditur menghadiahkan atau membebaskan utangnya kepada orang yang berutang. Kedua, kreditor melepaskan utangnya kepada orang yang berutang, tidak pada penjamin. Maka penjamin juga bebas untuk tidak menjamin utang tersebut. Namun, jika kreditor melepas jaminan dari penjamin, bukan berarti orang yang berutang telah terlepas dari utang tersebut. Yang ketiga, ketika utang tersebut telah dialihkan atau transfer utang, dalam kasus ini, baik orang berutang ataupun penjamin terlepas dari tuntutan utang tersebut. Keempat, ketika penjamin menyelesaikan ke pihak lain melalui proses arbitrase dengan kreditor. Dan yang terakhir, kreditor dapat mengakhiri kontrak kafalah walaupun penjamin tidak menyetujuinya. Selanjutnya, pencatatan dalam akuntansi. Yang pertama, akuntansi bagi pihak penjamin. Di sini ada pada saat penerima imbalan tunai atau tidak terkait dengan jangka waktu. Dicatat sebagai kas pada pendapatan kafalah. Lalu pada saat membayar beban, dicatat sebagai beban kafalah pada kas. Yang kedua itu ada akuntansi bagi pihak yang dijamin. Pada saat membayar beban, dicatat sebagai beban kafalah pada kas. Sekian dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang akad Qardul Hasan. Qardul Hasan adalah suatu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Peminjam hanya berkewajiban untuk melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun.
Tujuan Qardul Hasan yaitu untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan, di mana pinjaman diberikan kepada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial. Pada akad Qardul Hasan, biaya administrasi dalam jumlah yang terbatas diperkenankan untuk dibebankan kepada peminjam. Selanjutnya ada sumber hukum. Yang pertama ada dari Al-Quran, tertuang dalam Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, dan jika ia orang yang berutang itu dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian bersumber dari As-Sunnah yang berbunyi, orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada rukun Qardul Hasan. Rukunnya yang pertama ada pelaku, cakap hukum dan balik. Yang kedua ada objek akad, jelas nilai pinjaman dan waktu pelunasannya. Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati. Tidak boleh diperjanjikan akan ada penambahan atas pokok pinjaman. Namun, peminjam dibolehkan memberikan sumbangan secara sukarela. Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan, maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun, jika peminjam lalai, maka dapat dikenakan denda. Dan yang ketiga ada ijab kabul. Selanjutnya ada pencatatan dalam akuntansi. Akuntansi bagi pemberi pinjaman. Saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal, maka akan dicatat dana kebajikan kas pada dana kebajikan infak atau sedekah atau hasil wakaf. Kemudian untuk penerimaan dana berasal dari denda dan pendapatan non-halal, dicatatnya dana kebajikan kas pada dana kebajikan denda atau pendapatan non-halal. Untuk pengeluaran untuk pengalokasian dana Qard Hasan, dicatatnya dana kebajikan produktif pada dana kebajikan kas. Untuk penerimaan saat pengembalian pinjaman Qard Hasan, maka dicatatnya dana kebajikan kas pada dana kebajikan produktif. Selanjutnya ada akuntansi bagi peminjam. Saat menerima uang pinjaman, maka akan dicatat kas pada utang, dan saat pelunasan dicatatnya utang pada kas. Kemudian ada akad hiwalah atau akad hawalah. Menurut bahasa, hiwalah adalah pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. Dalam praktiknya, akad hiwalah merupakan proses pemindahan utang piutang dari satu pihak ke pihak yang lain. Jenis akad hiwalah ada dua. Yang pertama, jenis akad hiwalah berdasarkan objek, yaitu ada hiwalah al-haq, pemindahan hak untuk menagih hutang, dan kemudian ada hiwalah ad-dain, pemindahan kewajiban untuk membayar utang. Kemudian jenis yang kedua yaitu berdasarkan persyaratan. Yang pertama, hawalah al-muqayyadah, pemindahan bersyarat, adalah hawalah di mana muhil adalah pihak yang berutang sekaligus berpiutang kepada muhal alaih. Yang kedua, ada hawalah al-mutlaqah atau pemindahan mutlak, adalah hawalah di mana muhil adalah pihak yang berutang akan tetapi tidak berpiutang kepada muhal alaih. Selanjutnya ada sumber hukum, di mana tertuang dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman, dan jika salah seorang kamu dialihkan atau diwalahkan kepada orang yang kaya yang mampu, maka turutlah menerima pengalihan tersebut. Kemudian ada rukunnya. Yang pertama, pelaku. Ada muhil, orang yang berpiutang, ada muhal, pemberi pinjaman atau utang, dan ada muhal alaih yang menerima hiwalah atau pengambil alihan utang atau piutang. Yang kedua, objek peminjaman, maqful bihi. Objek peminjaman bisa berupa utang ataupun piutang. Dan yang ketiga, ada ijab kabul. Kemudian pencatatan dalam akuntansi.
Akuntansi pihak yang mengalihkan utang atau muhil. Ketika pengambil alihan utang di mana muhal alaih membayar utang muhil pada muhal, jurnal pencatatannya yaitu utang A pada muhal, utang A muhal pada utang B muhal alaih. Jika utang yang dialihkan harus dilunasi dalam jangka pendek, maka ujrah yang dibayarkan diakui pada saat terjadinya. Jurnalnya beban hawalah pada kas. Jika utang yang dialihkan dilunasi dalam jangka panjang, maka ujrah yang dibayarkan diakui sebagai beban tangguh. Jurnalnya beban tangguhan hawalah pada kas. Kemudian beban diakui melalui amortisasi beban tangguhan secara garis lurus. Jurnalnya beban hawalah pada beban tangguhan hawalah. Biaya transaksi hawalah seperti biaya legal dan biaya administrasi diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Jurnalnya beban hawalah pada kas. Pelunasan utang oleh muhil pada muhal alaih, maka dicatatnya utang B muhal alaih pada kas. Selanjutnya, akuntansi pihak yang menerima pengalihan utang atau muhal alaih. Pada saat pembayaran kepada pihak muhal sebesar jumlah utang yang dialihkan, jurnalnya piutang C muhil pada kas. Jika piutang dari muhil akan dilunasi dalam jangka pendek, ujrah yang diterima diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya pengambil alihan utang. Jurnalnya kas pada pendapatan hawalah. Jika piutang dari muhil akan dilunasi dalam jangka panjang, ketika menerima fee atau ujrah sekaligus, jurnalnya kas pada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diakui melalui amortisasi pendapatan diterima di muka secara proporsional dengan jumlah piutang yang tertagih. Jurnalnya pendapatan diterima di muka pada pendapatan hawalah. Kemudian, ketika menerima pelunasan piutang, jurnalnya kas pada piutang C. Sekian yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada akad aran. Akaran adalah perjanjian di mana suatu barang dijadikan jaminan atas utang dan dapat dijual bila utang tidak dilunasi. Jadi akad ini tujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai merupakan tanggung jawab bagi pihak yang menggadaikan, namun dapat dilakukan oleh orang yang menerima gadai dengan biaya ditanggung oleh orang yang menggadaikan. Biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Barang gadai tetap menjadi milik orang yang berhutang. Jika pihak yang menggadaikan tidak bisa melunasi hutangnya, maka barang gadai dijual oleh pemilik barang, lalu hasil penjualan bersihnya digunakan untuk melunasi hutang dan biaya pemeliharaan. Kelebihan hasil penjualan dikembalikan kepada pemilik barang. Jika kekurangan pembayaran, maka tetap menjadi tanggungan pemilik barang. Jadi, sumber hukum dari akad ini itu ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 283, hadis riwayat Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah, hadis riwayat Asy-Syafi'i, Al-Daraqutni dan Ibnu Majah, dan hadis riwayat Bukhari. Dari sumber hukum tersebut disebutkan bahwa barang tanggungan dapat digunakan sebagai jaminan ketika berhutang. Hadis-hadis juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya yang menegaskan bahwa diperbolehkannya praktik gadai. Selain itu, syariat menegaskan bahwa kepemilikan barang gadai tetap menjadi milik penggadai. Namun, pihak yang memanfaatkan barang tersebut wajib menanggung biaya dan risikonya. Barang seperti kendaraan atau hewan ternak yang digadaikan boleh digunakan oleh penerima gadai selama ia menanggung biaya perawatan serta pemanfaatan tidak merugikan pemilik barang. Next. Jadi di sini rukunnya itu ada pihak yang terkait di akad ini itu ada pihak yang menggadaikan dan pihak yang menerima gadai. Lalu objeknya itu harus bernilai dan jelas kepemilikannya. Nilai utang serta waktu pelunasan ditentukan bersama. Ini adalah contoh pencatatan
dalam akuntansi, yang ini adalah akuntansi bagi pihak penerima gadai. Lalu yang ini akuntansi bagi pihak yang menggadaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan akad jualah. Akad jualah adalah akad pemberian imbalan atau upah kepada seseorang yang berhasil melakukan suatu pekerjaan atau mencapai hasil tertentu. Jadi jualah itu kayak siapa yang bisa melakukan sesuatu, maka dia akan mendapatkan hadiah. Jadi itu kayak sayembara gitu. Selanjutnya, sumber hukumnya yang pertama itu ada dari Al-Quran, di Quran Surah Yusuf ayat 72, berbunyi, barang siapa yang dapat mengembalikannya, maka ia akan memperoleh bahan makanan atau jual. Dan ada sunnah, itu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang seorang disengat kala pada suatu kaum Arab. Ia berkata, demi Allah aku sesungguhnya sanggup mengobati, tetapi demi Allah kami meminta makan kepadamu. Apabila kamu tidak mau menjamu kami, aku tidak akan mengobati kamu hingga kamu janjikan kepada kami satu hadiah. Lalu mereka janjikan 30 ekor biri-biri, maka berjanjilah ia. Lalu dicobanya mengobati orang yang digigit kala itu, dan dibacanya hamdalah, Al-Fatihah hingga akhir. Tiba-tiba orang yang sakit itu seolah-olah terlepas dari ikatan atau sembuh. Kemudian mereka datang kepada Nabi SAW, lantas menceritakan kepada Nabi, dan Nabi bersabda, di mana engkau mengetahui bahwa Al-Fatihah itu obat? Perbuatanmu itu betul. Hadis riwayat muttafaq alaih. Selanjutnya ada rukun, syarat, dan contohnya. Sama itu ada rukunnya, itu ja'il, pihak yang menawarkan imbalan, kemudian ada amil, pihak yang mengerjakan tugas, kemudian ada amal, pekerjaan yang diminta, dan ju'ul, yaitu imbalan yang dijanjikan. Untuk syaratnya itu ada 3, yang pertama pekerjaan harus jelas tujuannya, yang kedua imbalan diketahui dan disepakati, dan terakhir tidak boleh mengandung hal haram. Untuk contohnya, misalnya hadiah bagi yang menemukan barang hilang, yaitu terus ada lomba menulis dengan hadiah uang, kemudian bonus karyawan jika mencapai target. Selanjutnya ada pencatatan dalam akuntansi. Yang pertama itu ada perlakuan akuntansi bagi pihak yang membuat janji. Saat membuat janji, tidak diperlukan pencatatan apapun karena belum pasti hasil atas sayembara tersebut. Setelah sayembara tersebut terpenuhi, maka dijurnal dengan beban jualah pada kas atau aset non-kas lain. Kedua, ada perlakuan akuntansi bagi pihak yang menerima janji. Saat membuat janji, tidak diperlukan pencatatan apapun karena belum pasti hasil atas sayembara tersebut. Setelah sayembara tersebut terpenuhi, maka dijurnal kas atau aset non-kas lain pada pendapatan jualah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang syariah card. Syariah card merupakan produk lembaga keuangan syariah yang berfungsi serupa kartu kredit, tetapi menggunakan prinsip-prinsip akad syariah berdasarkan fatwa MUI. Kartu ini memadukan 3 akad, yaitu kafalah, qard, dan ijarah. Sumber hukum dari syariah card ini ada pada Quran Surah Al-Isra ayat 26-27 yang berarti, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Lalu pada As-Sunnah ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Selanjutnya, akad, tujuan, dan rukun. Akad-akad ini digunakan untuk mengatur berbagai fungsi kartu seperti jaminan pembayaran, penarikan dana, dan biaya keanggotaan. Akad yang digunakan itu ada 3. Yang pertama ada kafalah atau penjaminan. Bank menjamin pembayaran kepada merchant atau toko atau penyedia barang atau jasa atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Yang kedua ada qard hasan atau pinjaman kebajikan. Bank menalangi sementara pembayaran nasabah atau dalam hal penarikan tunai atau penggunaan dana tanpa meminta imbalan bunga, tetapi nasabah wajib mengembalikan produk pinjaman tersebut. Yang terakhir ada ijarah
yaitu sewa atau upah. Nasabah membayar biaya administrasi dan keanggotaan kepada bank sebagai imbalan atas jasa dan fasilitas kartu yang diberikan bank. Selanjutnya, tujuan dan fungsi. Yang pertama ada kemudahan transaksi, yaitu memberikan kemudahan transaksi tanpa uang tunai sesuai prinsip syariah. Yang kedua, mendorong konsumsi halal, yaitu mendorong konsumsi halal dan memastikan semua transaksi tercatat. Yang ketiga, efisiensi sistem pembayaran, yaitu meningkatkan efisiensi sistem pembayaran secara keseluruhan. Yang terakhir, rukun dan syarat, yaitu ada 3. Yang pertama, pihak yang berakad, yaitu pihak pemberi kartu, yaitu bank, dan pengguna kartu, yaitu nasabah. Selanjutnya, objek akad, yaitu berupa limit pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah dan jasa penjaminan atau kafalah. Yang ketiga, syarat bebas riba, tidak boleh ada bunga atau denda keterlambatan yang bersifat riba pada syariah akad. Selanjutnya, saya akan menjelaskan artikel pertama kami, yaitu konsep and application of ijarah, wakalah, and jialah contract in the public donation, a comparative study between non-governmental organization or NGOs in Malaysia. Atau konsep dan aplikasi akad ijarah, wakalah, dan jialah dalam donasi publik studi komparatif NGO di Malaysia. Next. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis akad syariah, yaitu ijarah, wakalah, dan jialah, khususnya yang diterapkan oleh organisasi non-pemerintah atau LSM di Malaysia saat mengumpulkan donasi publik. Fenomena dan urgensinya, yaitu aktivitas penggalangan dana atau fundraising oleh LSM sering melibatkan pengambilan komisi atau biaya manajemen dari donasi. Urgensi penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa pengambilan komisi tersebut yang dilakukan untuk manajemen donasi dan membantu masyarakat sesuai dengan syariah. Temuan utama yaitu keterkaitan akad dan LSM, yaitu LSM yang diteliti menerapkan akad syariah yang berbeda-beda dalam konteks donasi. Yang pertama, ijarah atau sewa dan upah. Akad ini diterapkan ketika LSM mengambil komisi dari donasi sebagai upah atas pekerjaan penyaluran dana. Dalam akad ini, donatur bertindak sebagai pemberi kerja atau mujir dalam LSM, dan LSM adalah pihak yang diberi pekerjaan atau mustajir. Ditetapkan oleh IRM, Aman Palestin, CSM, dan MVM. Selanjutnya ada wakalah atau perwakilan atau mandat. Akad ini diterapkan ketika donor bertindak sebagai yang mewakilkan atau al-muwakil, dan LSM adalah wakil atau al-wakil yang diberi mandat untuk mengeluarkan donasi. Akad ini memungkinkan komisi diambil oleh LSM untuk biaya manajemen. Diterapkan oleh Aman Palestin, MAPIM, dan CSM. Selanjutnya, jialah, yaitu sayembara atau upah. Akad ini diterapkan oleh CSM untuk memberikan hadiah atau upah kepada staf yang berhasil mencapai target donasi yang ditetapkan. Terakhir, pengecualian. Sejumlah LSM seperti Serantau Muslim memilih untuk tidak menerapkan akad apapun dan oleh karenanya tidak mengambil komisi dari donasi. Kesimpulannya, LSM di Malaysia menggunakan akad ijarah, wakalah, jialah untuk membolehkan pengambilan komisi dari donasi atau donasi untuk tujuan manajemen, sehingga memastikan pengelolaan dana donasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang artikel kedua, yaitu Legal and Sharia Issue in the Application of Wakalah Wakaf, Model in Takaful Industry in Analysis. Lanjut. Selanjutnya ada abstrak.
abstrak ini, pertumbuhan pasar industri keuangan Islam mendorong perkembangan industri takaful untuk memenuhi kebutuhan pasar dan meningkatkan efisiensi. Muncul model-model baru termasuk hibrida seperti wakalah wakaf yang merupakan perluasan dari model wakalah. Model ini menawarkan solusi lebih baik bagi operator takaful, namun tetap memunculkan berbagai persoalan hukum dan syariah yang perlu dikaji. Lalu ada fenomena utamanya yang melatar belakangi penelitian adalah cepatnya pertumbuhan industri takaful, terutama di pasar Timur Tengah dan Asia Tenggara. Permintaan terhadap produk takaful yang sesuai syariah meningkat, sehingga operator mulai memodifikasi model tradisional mudharabah dan wakalah menjadi model hibrida seperti wakalah wakaf. Model ini banyak didorong oleh kebutuhan pasar dan ketidakpuasan terhadap model sebelumnya. Lanjut, ada urgensi penelitian. Muncul karena terdapat isu hukum dan syariah yang belum terselesaikan terkait penerapan model wakalah wakaf, terutama ketika diadopsi ke yurisdiksi lain seperti Malaysia. Beberapa isu utamanya mencakup yang pertama, kejelasan mengenai entitas dana wakaf dan status hukum. Kedua, kewenangan operator takaful sebagai pengelola dana wakaf. Ketiga, masa hidup dana wakaf yang terbentuk wakaf abadi atau perpetual. Yang terakhir, dana surplus, pajak, serta reasuransi, termasuk apakah dana wakaf boleh terlibat. Lalu keterkaitan penelitian adalah bagaimana model wakalah wakaf bekerja dalam industri takaful. Model ini menggabungkan wakalah dengan konsep wakaf, di mana dana wakaf dikumpulkan dari kontribusi peserta dan dikelola sesuai akad wakaf. Operator bertindak sebagai wakil atau wali dana wakaf, sementara peserta tetap memiliki hak atas manfaat dana. Dana wakaf juga digunakan untuk kompensasi dan pengelolaan surplus. Jadi secara keseluruhannya, artikel ini menegaskan bahwa meskipun model wakalah wakaf menawarkan banyak manfaat dan relevan dengan kebutuhan pasar modern, tetap diperlakukan kajian hukum dan syariah yang mendalam agar penerapan sesuai prinsip Islami dan dapat diterima secara global. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami hari ini. Akad-akad lain dalam sistem keuangan syariah merupakan bentuk diversifikasi kontrak yang memperkaya praktik ekonomi Islam. Akad sorof, wadiah, wakalah, kafalah, qardul hasan, hiwalah, rahan, ju'alah, dan syariah card memiliki fungsi masing-masing dalam mendukung transaksi keuangan yang adil, transparan, dan bebas riba. Setiap akad memiliki dasar hukum yang kuat dari Al-Quran dan hadis. Melalui penerapan yang benar, akad-akad ini membentuk sistem keuangan yang sehat dan berkeadilan, serta mampu menjadi alternatif solutif bagi sistem keuangan konvensional. Pemahaman yang mendalam terhadap akad-akad ini bukan hanya penting bagi lembaga keuangan, tetapi juga bagi mahasiswa dan masyarakat agar dapat memahami nilai-nilai syariah dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Baik, segini saja presentasi kami hari ini. Mohon maaf jika kami melakukan kesalahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.